Dia ingin trading di jarak waktu, di waktu tertentu dengan jarak tertentu. Nah, ini cara nyetingnya ya. Cara mengkonversi, jangan bingung lagi, cara mengkonversi antara jam lokal ke GMT. GMT 3, ada selisihnya dulu, pastikan ya. Kita ada pastikan di sini, ini seperti ini. 6.32, 10.36, gimana cara ngitungnya? Jam lokal dikurang jam broker, 36 menit, dikurang 32, berapa? 4 menit. Lalu kita memilih strateginya. Nih di bagian trading indikator, kita di sini kasih sudah built-in buat klien. Karena tradingnya sangat cepat, kita nggak cocok bagi yang EMA crossover karena butuh waktu ya. Waktunya habis, baru muncul signal crossovernya ya. Akhirnya nggak open posisi, jarang pas ya. Nggak akan open. Jadi mau nggak mau harus dipilih yang fast MA12. Artinya ketika MA1 lebih besar daripada MA2, maka ambil buy. Robot akan mengambil posisi buy. Lalu ketika MA1 lebih kecil daripada MA2, maka sell. Pak, saya mau yang cepat, namun nanti malam saya mau trading misalnya minyak buy. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya, tetap kita ambil indikatornya adalah fast MA12. Ya, pastikan MA fast 12, jamnya sudah benar dulu. Pastikan jamnya sudah benar ya. Tidak ada yang error ya. Kami di sini ngebuild sebuah fitur yang memang diuji, artinya sampai sebuah fitur-fitur atau bisa katakan modulnya sudah benar. Jadi yang salah mungkin settingannya ya, harusnya ya. Karena sebelum kita tes, sebelum kita rilis sudah tes bahwa semua fungsi-fungsi berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Seharusnya pun kalau ada masalah, kami cepat perbaiki. Oke ya, pastikan jam tradingnya sudah benar. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Saya mau hanya buy only nanti malam. Oke, kondisi harus tahu juga. Ini kita sudah pasang ya, pastikan ini dipasang di time frame berapapun nggak masalah karena sudah disetting ini di time frame M1 ya. Jadi MA-nya di M1 hitungannya. Karena kalau dia di current chart takutnya salah time frame lama. Jadi kita sudah lock di sini adalah untuk fast, artinya fast open order ya. Fast MA ini adalah time frame M1 sangat cepat. Oke. Rulesnya sangat sensitif sekali ya. Jadi saya bisa katakan sangat sensitif karena waktunya 5 menit. Jadi kita bikin yang sangat sensitif sekali. Artinya agresif sekali. MA1 di atas MA2 itu buy, MA1 di bawah MA2 adalah sell. Nah, namun di sini bisa mengontrol karena waktunya timingnya hanya 5 menit, ini jaraknya ya. Lalu bisa mengontrol juga. Jadi ketika nanti ada perubahan, dia akan ambil posisi buy ya. Ketika harga MA1 lebih besar daripada MA2 akan buy. Nah, namun kalau nggak dikontrol dia bisa buy dan sell ya. Bisa buy dan sell. Nah, bagaimana cara kontrolnya? Di bagian trading manager itu ada kontrol order direction, namanya adalah buy only, sell only order ya. Buy only order. Nah, kalau teman-teman nanti malam maunya adalah buy only, ya sudah. Jadi ketika meskipun nanti ada signal MA-nya masih di bawah, dia akan nunggu. Menunggu karena dikontrol harus hanya buy only. Ya. Namun ini mengejar waktu, nih timingnya 5 menit, bayangkan. Kita sudah mempercepat indikator ya. Karena gini, kalau tanpa indikator kita everything tanpa ada filter sangat ekstrim, yaitu menjadi sebuah bug malah nanti. Kenapa? Bisa saja kami buat sebuah ekstrim, mau pakai random atau pakai apa, artinya ketika nempel keluar. Nah itu kan apa namanya, pel tuh ya, nempel betul itu kan, bahkan belum nempel udah keluar. Nah ini sangat cepat ini, ya. Ini sebuah strategi sangat cepat, sekali ekstrim, bukan untuk apa namanya, bukan untuk trading sebenarnya, bukan untuk trading yang sesungguhnya. Hanya untuk membantu open posisi ya, mempercepat open posisi dalam waktu sangat pendek. Tentu kita membutuhkan indikator sangat cepat ya. Nah ini dia. Lalu kita arahkan, kita kontrol di sini adalah karena saya mungkin teman-teman sibuk sengaja ingin membuat robot yang nanti malam jam sekian saya ambil posisi buy ya kan, sekian bisa saja nggak masalah. Nah di sini ada kontrol namanya buy only order ya, buy only order artinya hanya order buy. Ya, indikatornya sell, nggak akan diambil sell. Jadi nunggu indikatornya MA1-nya lebih besar daripada MA2, baru dia akan buy. Bisa nggak open nggak? Bisa saja nggak open. Ya, karena waktunya hanya 5 menit, kondisinya hanya buy only order, hanya boleh buy. Namun pada saat di waktu itu MA1-nya masih lebih kecil daripada MA2. Apakah langsung ambil order buy? Tidak. Menunggu waktu MA1 berubah menjadi lebih besar daripada MA2 baru buy. Jadi ada mungkin ya, semoga ya seharusnya masih kekejar ya. Rank 5 menit dalam kondisi seperti itu harusnya masih ada open order. Tapi bisa saja
dia menunggu delay mungkin berapa detik ya. Menunggu MA karena ini buy only karena kondisi rules-nya. Pak bisa nggak tanpa apa namanya tanpa indikator? Bisa. Namun bagi kami itu namanya apa namanya? Menciptakan masalah baru gitu, bug ya. Karena dia akan nembak bersamaan tas ya. Nembak bersamaan tik per tik itu mengakibatkan malahan jadi namanya buffer overflow begitulah. Artinya infinity jadinya sesuatu yang memang luar biasa ekstrim ya. Tik per tiknya itu sangat ekstrim. Nah di sini untuk memudahkan apa namanya untuk menormalisasi ya kita tetap memberikan filter indikator ya menggunakan EMA 1 lebih besar EMA 2 seharusnya tetap masih bisa open ya. Masih bisa open ya kalau terserah lah ya intinya kami sudah coba bisa ya. MA1 lebih besar daripada MA2 ya, itu pasti ambil open posisi sangat-sangat cepat. Biarpun hanya 5 menit, sangat cepat masih bisa, nggak ada masalah. Seharusnya kami udah uji, nggak ada masalah. Bisa dipercepat lagi nggak Pak? Ya bisa saja. Mungkin kita menggunakan random ya. Tapi namanya menggunakan random, toh misalnya randomnya cenderung kepada sell misalnya. Namanya random itu kan acak ya. Kita menggunakan modul random. Takutnya randomnya ke arah ke sell, sedangkan buy only takutnya timingnya nggak kekejar. Namun yang lebih pasti adalah diarahkan saja ya. MA1 lebih besar daripada MA2 itu sangat ekstrim sekali ya, sangat cepat. Jadi nggak ada masalah. Oke, nah di sini artinya nanti malam ya, nanti malam jam 17.21 GMT 3 broker itu sama dengan jam 21 WIB. Sampai dengan 5 menit akan diambil posisi buy untuk minyak karena kita buy only ya ini sudah sesuai dengan kebutuhan klien ya. Jadi klien kita membutuhkan seperti itu kita akomodir. Sebenarnya fitur-fiturnya kita sudah banyak. Jadi sebenarnya ada beberapa fitur-fitur standar itu nggak perlu di-develop lagi karena kita sudah banyak sekali mendevelop berbagai robot, berbagai fitur. Jadi bisa katakan apa yang diminta itu sudah umum, sudah ada ya. Kami bahkan di PC Starium itu apa yang Anda minta pada umumnya sudah ada ya, sangat panjang mungkin sangat lengkap lah. Jadi artinya membuat robot di PPI sangat mudah. Kenapa? Teman-teman mendapatkan sebuah sistem yang sudah matang dalam artian engine-nya, platformnya sudah bagus sekali ya, nggak perlu lagi develop dari nol, banyak bug-nya, nggak perlu. Tinggal pahami cara penggunaannya saja sebenarnya. Pahami cara alur penggunaannya itu sudah paling bagus. Oke? Nah, sudah dipahami ya, waktu sudah benar, waktu sudah kita setting dengan benar, hari bisa disetting juga ya, mau disetting hari bisa ya. Pak, saya nggak mau trading hari Senin, bisa, false. Saya nggak mau trading hari Jumat, nggak mau. Saya hanya mau trading hari Rabu saja, boleh matikan saja. Thursday hari Kamis, Wednesday hari Rabu, Tuesday hari Selasa, Senin, Monday. Monday nggak trading, Thursday nggak trading, Wednesday, Rabu. Nah ini dia bisa. Atau hari Minggu ya. Pak, saya mau tradingnya di hari Sabtu dan Minggu. Bisa juga, karena robot kita sudah support di beberapa broker yang memang menggunakan sintetis instrumen atau sintetis price ya. Menggunakan seperti indeks sintetis. Ataupun mungkin ada yang forex sintetis kah atau crypto sintetis kah ya. Bisa saja ya. Robot kita bisa support juga di platform MetaTrader 5 untuk yang seperti binary. Nah, kalau binary di komen ini biasanya bisa menempatkan komen. Expire misalnya satu ya bisa juga nanti cek lagi 1 detik 1 menit. Nah di sini ada, jadi kalau expire di binary itu bisa juga menggunakan komen ya, komen di dalam menu export. Jadi ketika robot mengirim order dia akan bisa menyertakan komen. Mungkin nanti cari formatnya di brokernya apakah komennya menggunakan menit atau detik ya. Misalnya 1 menit berarti komennya 60 ya di sini. Nah, ini dia. Ya, 60 detik 1 menit. Nah, artinya gini. Kita akan mengambil posisi buy atau sell ya, memprediksi buy atau sell, kasih komen 60 menit. Nah, 60 detik. Itu artinya nanti expire, order expire ditutup oleh robot di brokernya selama 60 detik. Bisa ya, itu caranya. Cara untuk di trading binary di robot trading kita sebenarnya support menggunakan komen ya, karena komennya dikirim ke broker dan broker bisa baca komennya. Kalau 60 berarti 60 detik per 1 menit. Tergantung pilihan tradingnya. Oke, lalu kita ke arah ini sudah benar ya, jamnya sudah benar, indikatornya sudah benar. Pak, bisa nggak saya trading yang normal 24 jam ya? Sudah bisa, gampang. 24 jam, yang ini kita normal dulu ya, kita normalin. Nah, reset ya. Reset adalah kembali ke settingan awal.
Oke, trading setelah panjang minggu. Nah, ini ada 24. Defaultnya 24 ya. Jam 00.01. Itu dia ya. Ya. Kalau tadi mau dirubah, ini dia. Kita balik lagi ke sini jam 17. Berapa tadi? Jam 17.21. Kita kembalikan biar tahu jam 12.21. Ya, ini dia. Balik lagi. Biar lebih ini nih, saya ulang-ulang praktek biar tidak lagi banyak pertanyaan, langsung praktekkan saja ya, jangan bingung. Ya, ini dia, kita kembalikan lagi, lalu sudah benar. Nah, ini dia. Pak, ingin trading yang indikator lain ya, kalau waktunya segini nggak mungkin lah ya, menggunakan 5 menit waktu dengan indikator yang lebih lamban, misalnya EMA channel trending yang nggak ambil posisi. Kenapa? Waktunya habis, baru muncul signalnya. Nggak pas, nah karena waktunya sangat mepet, ya mau nggak mau yang ekstrim, fast ekstrim. Ya, menggunakan ini dia. Pas EMA. Kecuali 24 jam ya. Nah, Pak, saya mau trading tadi 5 jam. Dari jam kapan? Nah, coba praktek. Saya mau trading jam 15. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Berarti jam 15. Sampai 2 jam lah. Jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore WIB. Bagaimana caranya tinggi, Pak? Nah, masih bingung juga mungkin ya. Ada berapa klien udah diterangin masih juga bingung nggak? Sebenarnya dihafal aja, dihafal. Satu, rubah chartnya dulu, buka chartnya di trading apa, misalnya di minyak. Oke, rubah time frame-nya biar gerakan chartnya lebih cepat. Lihat di bagian paling depan tanggalnya, jamnya. 29 September sama, 29 September jamnya 06.44. 10.48, gimana cara ngitungnya? Jam lokal dikurang jam broker, jam menit broker, menit lokal dikurang menit broker, jam lokal dikurang jam broker. Nah, tentu menit lokal adalah 48. 48 dikurang 44 sama dengan 4 menit. Lalu jam lokal, jam 10 dikurang jam 6, berarti selisih 4 jam. Berarti selisihnya 4 jam, 4 menit. Bapak ingin trading jam berapa? Jam 15, ya sudah ketik aja 15. Tadi seperti tadi ya. Jam 15.00 ini kan jam ini paling gampang gini. Lalu 00 ini dikurangin 4 ya, dikurangi 4 berarti 60 detik kan ya. 00 ini 60 artinya ya. 60 dikurang 4 berarti 56. Nah, ya. Di sini 56. Menit lokal. Menit lokal 00 itu 60 detik ya. 60 dikurang 4, 56. Oke. Lalu jam lokalnya jam 3 sore, jam 15 ya. 15. Nah, di sini nggak menggunakan PM AM ya. Ya, di sini nggak menggunakan PM, itu 24 jam. Cara ngitungnya 24 jam ya. Jadi jam 15 WIB. 15 dikurang 4 berarti jam 11. Nah, gitu. 2 jam ya. Kalau 2 jam 11 tambah 2 berarti jam 13 ya. Berarti sini 56. Ya. Jam 11.56 GMT 3 itu sama dengan jam 15.00 ya. Karena ini sudah ngikuti dengan jam broker, karena ingin trading 2 jam tinggal tambahkan saja. 11.56 tambah 2 berarti jam 13.56. Ini kenapa saya ulang-ulang praktekkan biar nggak salah gitu loh, biar pas, karena hal-hal yang sudah diulang-ulang ditanya-tanyakan lagi ya kasihan gitu loh. Artinya teman-teman berarti masih belum ahli gitu ya. Harusnya udah melewati ya. Mungkin trader pemula masih bingung karena di jam ini harus akurat, apalagi kalau memang tradingnya menggunakan jam yang lebih tepat, pastikan sudah benar aturannya. Oke, atau gini, kita praktek aja deh. Oke lah, nggak apa lah, ini dulu ya. Jam berarti gini robot nggak akan ambil posisi ya teman-teman ya. Jadi setelah 2 jam, karena diaktifkan close order time, out time-nya dibikin true, maka setelah 2 jam akan terclosing tanpa stop loss, tanpa take profit, nggak masalah. Mau kondisi loss, mau kondisi profit, pokoknya setelah 2 jam akan di closing. Ini fungsinya ya, hati-hati ya. Kalau dibikin true, itu akan di closing ya, di closing. Meskipun teman-teman 24 jam bikin ya, 24 jam, itu artinya lewat 1 detik langsung di close. Hati-hati ya, ini adalah close order out time. Tutup semua order yang di luar waktu trading, itu artinya ya. Pastikan kalau nggak ingin di closing menggunakan di false aja ya. Atau kita ingin menggunakan mungkin tradingnya
2 jam, namun ordernya 5 menit, bisa nggak? Bisa, ya. Di bagian order expiration menitnya kita rubah, ini dia, 5 menit. Ya. Meskipun analisa trading open, rank open dan close, rank open dan closing jam waktu ya, jam tradingnya 2 jam, namun kita masih bisa membatasi ordernya hanya 5 menit, bisa. 10 menit bisa. Atau nggak usah dibatasi, 0, ya. Jangan lupa lagi ya, cara menonaktifkan order expiration menit adalah dibuat 0. Ya, ini juga 0, ya. Itu. Oke. Kalau pending tidak ya, kalau untuk ukuran yang seperti 0. Oke. Lalu dalam stop loss, nah ini kita gunakan poin 140 poin, 63 poin ya. Untuk minyak khususnya ya. Nah, untuk money management silahkan saja lihat tutorial Master Trader, karena sama ya. Mengenai money management ini sama. Kalau dinamis simpel aja, kita menggunakan mode dinamis. Untuk detail-detail lainnya ini lihat, pelajari saja money management di video tutorial Master Trader, karena sama ya, menggunakan konsep modul Master Trader juga sama ya. Oke, dynamic cara ngitungnya simple, min risk persen 1,8, artinya 1,8 dibagi 100 dikali balance dibagi 1000 sama dengan lot ya. Pak, kalau uang saya 1000, berapakah lot tanggal dibuka ya? Kalau settingan 1,8 ya, kalau 1,8 ini 1,8% dari 1000 ya, dikonversi menjadi lot berapa? 1,8 dibagi 100 dikali balance. Nah, kalkulator aja lah ya, supaya jangan mungkin praktek aja deh. Kita banyak-banyak praktek dulu karena memang ini oke ya. Pak, uang saya $1000, berapa kalotnya? Ini dinamik, ini cara hitungnya gampang, ini dia, min risk persen 1,8 di sini settingnya ya, misalnya 1,8% dibagi 100 dikali balance-nya 1000 dibagi 1000 untuk menjadi konversi lot dari uang dikonversi menjadi lot, sama dengan berapa? 0,018. Nah, di sini minimum lot adalah ya, masing-masing broker ada namanya minimum lot ya. Broker lokal 0,1 ya, broker luar ada broker luar umumnya adalah 0,01. Apa artinya? Karena dalam akun ada 3 perbedaan akun. Akun standar bukan akun yang sesuai dengan kontrak size di market bursa ya. Pada umumnya di bursa itu tidak menggunakan lot, namun dalam bentuk kontrak size. Jadi hitungannya adalah sebuah sebutan ya, awalan, kayak kilo, meter, itu kan awalan ya. Jadi kalau di dalam kontrak size atau order minimum di bursa, jadi kalau teman-teman ikut ke bursa, trading paling kecilnya 100.000 US ya, 100.000 euro ya, atau 100.000 USD. Nah, itulah minimum. Nah, karena adanya kita sudah pemain kecil, nah kita menggunakan pialang agar lebih kecil. Nah, kontrak size akun itu ada namanya akun standar. Akun standar minimum lotnya ada 1 lot. Akun standar lalu di bawahnya adalah akun mini. Nah, akun mini berarti di bawahnya ya, berarti minimum lotnya ada 0,1. Nah, broker lokal pada umumnya adalah akun mini. Lalu di bawahnya akun mini namanya akun mikro. Nah, akun mikro di bawahnya lagi dibagi 10 lagi berarti 0,01. Nah, berarti teman-teman sebenarnya ketika kita membuka akun, ya itu sebenarnya kebijakan regulasi saja ya. Jadi artinya ya seharusnya sih broker bisa juga ada akun mikro, akun mini, akun standar, mengenai akun-akunnya. Itu masalah regulasi saja sebenarnya, nggak ada masalah. Oke, nah gimana kasusnya dengan 0,018? Robot akan menempatkan 0,01 lot kemungkinan. Atau kemungkinan 0,02, tergantung nanti lot step. Ya, ada lot stepnya ya, tergantung brokernya juga, ada lot minimum lot, ada minimum lot step. Nah, tentunya akan dibuka pada umumnya pasti 0,1 atau 0,2. Ada juga akan bukan 0,2. Tergantung nanti ya ini dia ya. Pada umumnya sih dia akan dihitung ke atas ya, akan dibuka di sini adalah 0,2. Tergantung juga dengan margin, dengan rasio. Robot akan menghitung dengan rasionya karena menggunakan dinamis ya. Kemungkinan adalah paling tinggi kemungkinan adalah 0,01 yang dibuka. 0,2 bisa nggak? Bisa, karena mendekati round up ya ke atas 0,018 bisa jadi 0,02. Apa salah hitung? Tidak salah hitung. Broker nggak bisa 0,018 gitu. Ini ada limit minimum lot. Pak, kenapa nggak dibuka 0,18? Nggak ada gitu loh. Lotnya minimum lot adalah 0,01. Lapannya gimana? Ya lapannya bisa dikonversi, nggak dihitung atau dibulatkan menjadi 0,2. Oke ya? Cukup dipahamin?
cara menghitungnya. Lalu di bagian mark list persen adalah 30. Nah, kalau 30 adalah kontrol, mungkin ada multiple order ya. Ini multiple order ada itu. Nah, di sini kita nggak terangkan seluruhnya karena fitur ini sudah ada di sebagian di Trading Manager. Silahkan buka YouTube kami, PT Pelatihan Profit Internasional. Setelah masuk channel, searching saja tutorial Master Trader 41, 42, 43, 44, 41 bagian money management ya. Silahkan tonton, sama saja ya. Kalau kita jelaskan di sini cukup panjang, yang poin-poin penting yang dibutuhkan oleh klien saja yang kami terangkan. Oke ya. Jadi risknya kita gunakan 1,8%. Kenapa? Kalau mau naikkan 18% terlalu tinggi ya, 18%. Nah, bisa saja. Hati-hati. Minyak itu mahal sekali ya. Karena nilai value minyak dengan forex bisa beda ya. 18% di forex itu mungkin sama dengan 1,8% di minyak. Value nilai rasionya. Kalau 18%, 18 per 100 dikali balance 1000. Dibagi 1000. Sama dengan 0,18 ya. Bisa saja ya teman-teman, oh pas saya ingin 0,18 berapa ya, udah 18%. Namun pastikan coba di akun demo dulu karena nilai minyak lebih mahal ya, lebih value-nya, artinya tick-nya itu lebih mahal gitu loh. Jadi kalau di forex 18%, bisa saja di minyak 1,8%. Ya, risknya apa, nilai floating-nya itu, nilai value per tick-nya itu bisa berbeda. Jadi cukup dipahami ya teman-teman, jangan bingung lagi. Dan bingung lagi. Oke, nah di sini sama, silahkan ikuti saja yang trading man Master Trader sudah ada tutorialnya. Yang saya ingin setting adalah di bagian terpenting tadi klien butuh adalah waktu ya. Waktu sudah saya terangkan dengan baik. Lalu mengenai pilihan indikator yang cepat ini dia saya sudah pilih, sudah kami berikan. Lalu arah order ini dia. Saya ingin ini. Nah, ini dia ya. Arah order, lalu money manajemennya ini 100, money manajemennya menggunakan 1,8% aja dulu ya. Oke. Lalu stop lossnya 140 poin sudah benar. Ini dalam hitungan poin, bukan pip. 63 poin sudah benar. Oke ya, kita okein aja. Maka robot gak akan ambil posisi. Ini dia ya. Ngambil posisi ya. Kita save. Nah, ini kita save bisa ya. Settingan ini kita bisa save ya. Kita save, coba kita cek lagi. Klik kanan mouse-nya setelah kita pasang. Pak, bisa di-save nggak settingannya? Bisa. Ya, bisa. Klik kanan mouse di chart, export list, property. Settingan ini bisa kita save. Nah, ini settingannya jam. Ini settingan jam 3 sore ya. Anggaplah kita save. Mari kita save di sini oil 15 WIB thread. Nah, misalnya ya. Nah, jadi kita akan save. Nah, itu dia, kita save. Oke. Pak, saya mau save lagi, settingan lagi misalnya jam 21 malam ya, simple aja, tambahkan saja ya. 15, 21 ya. Begini aja. Nggak usah bingung. Jam 3 sore. Ini kan di robotnya sudah ditulis jam 3 sore sama dengan jam 11.56. Ya. Jam 15 sampai ke jam 9 itu tambah 6 ya. Tambah 6 saja, jam 3 sore ke jam 9 sore. 9 malam itu adalah selisihnya 6 jam. Tambah aja 6 jam jadi 17. Nah, gampang kan? Nah, ini tambah lagi 6 berarti jam 19. Nah, ya tuh. Oke. Jam 17.56 ditambah jam 19.56. Oh, Pak, saya maunya jam jam 21.25. Oke, 21-nya jam 17. 25 WIB 25 kurang 4 berarti 21. Nah, tuh ya. Kalau udah hafal mah gampang. 21 ya, sama 21 udah. Ah, 2 jam. Oh, Pak, saya maunya 5 menit bisa ya. Berarti kalau 5 menit di sini samain aja ya, jam 17. Nah, jam 17 5 menit berarti 26. Oke ya. Oke. Bingung? Enggak usah bingung, begini. Jam 21.25 lokal. Menit lokal 25 kurang 4, 21. Jam lokal kurang jam broker,
21 dikurang 4, 17. Paham ya? 5 menit. Berarti tambah aja 5 menit. 21 tambah 5, 6. Jadi 17, 21, 17, 26. False close order di luar waktu. True. Oke. Ya. Kalau tadi yang enggak ya, ini kita save. Nah, kita save. Di sini oil. Ya. Oil. Lalu apa? 21, 25, WIB. Nggak apa-apa. Save. Ya. Ngambil order ya, ini sudah hijau. Kok nggak ada order, Pak? Yang nggak ada order, waktunya masih jauh. Nah, lalu bagaimana? Kita save lagi bisa misalnya ini. Nah, kita drag lagi robotnya. Kita lock presetnya. Nah, ini dia. Mau jam berapa? Jam 21. Nah, load. Ya. Tetap dia nggak ngambil posisi. Pak, mau tes order gimana? Waktunya. Udah klik kanan. Expert list. Property. Dah, waktunya dibikin aja di sini ya, 24 jam. Anggaplah 0001. Nah, ya. Jadi ya 0001. Ya. Lalu di sini jam 24.00. Udah tuh 24 jam teman-teman ya. Ini udah 24 jam ini. Langsung open ini, ya. Karena strateginya cepat. Ini dia fast EMA langsung open nih, ya. Pel2 ini, nempel metu nih ya, kita coba ya. Oke. Up. Kita save dulu ya. Nggak usah deh. Oke. Nah. Tunggu. Coba kita cek lagi. Oh, ada kondisi buy only ya. Ini dia ya. Buy only, nggak apa. Coba kita cek lagi di sini. Oke, kita ulang lagi. Ya. Default dulu ya, kita default. Nah, ini default. Ya, default ini. Nah, ini open ya, tuh dia. Kenapa? Tadi kita kontrol ya. Nah, ini dia. Buy on nih. Kita bikin default ya, bebas ya. Waktu tradingnya 24 jam, strateginya fast. Ya udah. Masih open udah. Kalau mau tuh dia ya. Tinggal drag aja begini. Langsung open deh, nggak ada masalah ya. Robot sudah sesuai dengan poin. Nah, kalau kita cek lagi itu aja, ini poin ini, teman-teman ya. Nih, ya. Buy, semua sama nih ya. Karena memang rulesnya itu dia. Nih rulesnya ini sangat sensitif nih ya. Indikator, trend, moving average 1 period 1 ya, merah ya. Lalu tambah lagi insert indikator trend moving average period 2. Anggaplah warna biru. Ya, ini strateginya sangat ini dia tuh ya, kalau kita zoom ini. Itu dia, ya. Ini dia. Ketika ini ke atas dia nge-buy itu kan. Kenapa dia nge-buy ini? Perhatikan ya, perhatikan. Ini tuh. Tuh. MA1 lebih besar daripada MA2 ya. Seperti itu ya. Kita save aja. Nah, ini kalau mau di-save juga bisa sebagai template default ya. Kita save default, klik kanan template default. Nah, biar sama tuh udah indikatornya tuh, ya. Terusnya apa? Ketika MA5 lebih besar daripada MA2, maka buy. Ini buy ya, tuh bener ya. Ya. Lalu dalam bentuk poin. Nah, ini dalam bentuk poin kita buktikan. Tadi kita sudah setting di sini 140 poin. Bener nggak nih robotnya? Jangan salah. Coba kita buktikan. Stop lossnya ini berarti ya buy. Ya, ini dia. 3 digit, stop lossnya 976. Coba kita buka kalkulator. Ya, kita coba hitung 140 poin. Coba kita hitung yang ini ya. Yang sama ini dia. Ini yang masih sama nih. Ini dia. Kan ini harganya ya. Stop loss-nya di bawah berarti kan, berarti yang lebih tinggi ya. Yang ini nih. Yang ini. Berarti 984 kan ini ya, 3 digit belakangnya. Poin dikurang 844 sama dengan 140 poin. Udah benar. Take profitnya 63 poin. Coba kita hitung take profitnya ya. Take profitnya di sini ya, hitung aja. Kalau ini kanan ini sudah berubah depannya. Oke, berarti ini 74,047 dikurang ini nih ya, TP ya, dikurang harga ini 73,984 sama dengan 63 ya. 63 poin udah benar.
Oke, saya rasa sudah cukup dipahami ya. Itulah cara apa namanya menyeting robot yang dipesan menggunakan robot custom. Bagaimana mengatur waktu, jam, arah direksi tren ya sudah cukup jelas. Saya rasa sampai sekian tutorial kita kali ini. Silahkan teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai trailing stop ya seperti ini ya, expert list ini dia kayak begini nih. Silahkan, ini kan sama, fungsi yang sama, pelajari saja tutorial Master Trader 41, 42 lah minimal. Ada fungsi trailing, ya indikator, silahkan pelajarin lebih dalam agar bisa dipraktekkan. Oke, sampai bertemu dengan kesempatan. Salam profit!